Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pagi hari ini setelah kami memuji Tuhan bahwa sungguh kami oleh iman yang sama, kasih yang sama, oleh Tuhan yang sama. Kami mau bersama-sama juga untuk mendengarkan firman yang sama, yaitu firman Tuhan. Itu kami dan bisa bahkan berhala kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan. Biasa ditanya apa kabar, pasti jawabnya baik ya. Terus sekalian, hari ini kita akan bicara tentang keluarga yang bertumbuh dalam kesulitan. Kalau kita dengar kesulitan, agak ini ya, agak susah dengarnya. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 sampai 9. 1 Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal pertama, ayat 6 sampai 9. Sudah dapat semua? 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus di Perjanjian Baru. Ya? Amin ya. Yuk, ayat 6 sampai 9. Ayat 6 saya akan bacakan, Bapak Ibu ayat 7 dan terus bergantian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu? Berikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Dengan memperoleh puji dan kemuliaan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu sekalian. Karena kamu telah mencapai tujuan iman. Amin. Demikian pembacaan firman. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Amin. Terima kasih untuk WL, singer, pemain musik. Sekali lagi selamat pagi Bapak sekalian. Sudah siap untuk mendengar firman? Sudah siap? Saya minta apakah di Zoom ada teman-teman jemaat yang ikuti Zoom? Oke, puji Tuhan. Ada berapa yang ikut selamat pagi? Ada Pak Hadi di sana dan teman-teman. Mari kita akan mendengarkan firman dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 sampai 9. Bapak sekalian, kita bicara tentang keluarga. Keluarga, kalau kita membayangkan keluarga, pasti kita pengen keluarga yang harmonis dan yang penuh kasih sayang. Betul nggak sih? Siapa di sini yang mau keluarganya hancur? Siapa di sini yang keluarganya mau keluarganya berantakan? Saya pikir tidak ada yang mau. Tapi masalahnya saudara, keluarga yang sempurna itu hanya idealnya. Dalam dunia ini tidak ada namanya keluarga yang sempurna. Di mana keluarga itu setiap keluarga pasti ada tantangan, ada konflik, ketidaksempurnaan, bahkan luka yang mendalam. Ya saudara ya, karena itu bagian dari keluarga kita. Hilangkan di kepala kita tentang keluarga yang sempurna. Tidak ada. Yang ada adalah imperfect family. Yang ada adalah keluarga yang tidak sempurna. Tetapi keluarga tidak sempurna inilah menjadi suatu cerminan dan bahkan menjadi apa? Sekolah kita, saudara. Menjadi tempat kita belajar untuk semakin maju, semakin lebih baik, dan semakin naik kelas. Jadi keluarga adalah tempat di mana kita belajar. Nah, di dalam keluarga inilah kita belajar tentang pengertian, penerimaan, cinta tanpa syarat, pengampunan, dan sebagainya. Karena itu, kita akan belajar bahwa sebenarnya
Penderitaan, kesulitan apapun dalam hidup kita, konflik apapun dalam rumah kita, itu adalah bagian proses kita bertumbuh. Nah, kita akan lihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 6 sampai 9, bagaimana Rasul Petrus menjelaskan tentang ada 3 bagian, saudara ya. 6 sampai 9 ada 3 bagian. Mungkin slide-nya bisa ini. Namun sebelumnya saya mau perlihatkan satu. Ada 3 bagian ya, 3 bagian ini bisa di next kan supaya bisa terus nanti balik. Nah, jadi ke ayat yang 6 itu bicara tentang beragam ujian. Apa saja kesulitan dalam keluarga? Apa saja ujian-ujiannya? Yang kedua, bagian kedua ayat 7 bicara tentang kenapa sih Tuhan kasih tujuan ini? Kenapa sih Tuhan kasih ujian ini dalam keluarga? Mengapa Tuhan izinkan? Atau tujuannya, saudara? Yang ketiga, bagian ketiga adalah tentang respon kita terhadap ujian ini. Ayat 8 dan 9. Bagaimana kita meresponi kesulitan-kesulitan kita. Jadi 3 bagian ini kita lihat satu-satu dan menolong kita bisa memahami lebih baik dan lebih detail. Nah, saudara coba next sebelumnya, untuk kembali sebelumnya, ada satu foto. Foto yang pertama. Bapak Ibu tahu nih siapa? Ini adalah Kakak Bos. Bapak Ibu kalau nonton film Kakak Bos di bioskop. Ini Kakak Bos ini adalah film tentang orang Timur, ya orang Papua, orang NTT dan sebagainya. Yang nulis adalah Ari Kriting. Dia sengaja mengangkat film ini adalah untuk memperlihatkan bahwa tidak semua orang Timur itu pekerjaannya pasti yang kan misalnya debt collector dan sebagainya. Nah, film ini memperlihatkan bahwa sisi orang Timur itu banyak yang baik, saudara. Jadi mengangkat film ini dan memang Kakak Bos ini pemeran utama adalah seorang pengusaha yang memang menyewakan jasa tapi yang resmi, yang secara hukum resmi. Tapi ada masalah, saudara. Dia secara ekonomi dia sangat independen, sudah sangat stabil. Dia keluarganya baik, istrinya juga sangat cantik, dan dia punya keluarga yang besar, rumahnya mewah dan sebagainya. Tapi ada satu hal, saudara. Anak perempuannya tidak pernah senang dengan pekerjaan papanya. Anaknya selalu malu dengan pekerjaan papanya. Ketika di rumah, saudara, di sekolah, ketemu teman-temannya, kan kita sharing tentang job orang tua kita ya. Papamu kerja apa? Oh, papa saya ini pengusaha. Oh, papa saya ini, papa saya. Nah, waktu si anak ini bercerita, ternyata semua udah tahu bahwa papanya ini seorang preman. Seorang yang menakutkan. Karena memang sebelum dia berkeluarga, dia pernah buat kasus, saudara. Ya, lalu dia dianggap sebagai preman dan sebagainya. Anaknya bilang, saya malu pak, saya malu punya papa pekerjanya ini. Lalu orang Kakak Bos ini sedih minta ampun. Dia bilang sama istrinya, Mama, saya sudah berusaha memberi yang terbaik buat anak kita. Kenapa dia tidak pernah bangga dengan saya? Akhirnya mamanya bilang, coba kamu cari, kira-kira anakmu senang apa? Akhirnya dia berusaha cari, akhirnya dia belajar vokal, saudara. Belajar nyanyi, dia bilang, saya akan membahagiakan anak saya, supaya anak saya bahagia bahwa saya papanya seorang penyanyi, saudara. Tapi masalahnya adalah suaranya jelek banget. Waktu belajar, nanti film ini bagus banget, saya nonton sama istri saya di bioskop. Film ini lalu memperlihatkan bahwa papanya berusaha keras untuk membahagiakan anaknya. Gimana caranya supaya anak saya bangga dengan saya? Ending ceritanya, karena dia terkenal dengan seperti preman, padahal orangnya baik. Di studio rekaman pun, pemilik rekaman pun bilang suaramu bagus, padahal suaranya jelek, saudara. Nggak berani ngomong nggak bagus, karena takut dipukul, saudara. Akhirnya drama ini bercerita, lanjut terus, akhirnya kebohongannya berlanjut. Bahwa semua yang mendengar, pada suaranya jelek, tapi dia bilang, bagus kakak, karena takut dipukul. Suatu saat, anaknya bilang, Pak, saya pengen dengar suara papa, penasaran saya. Lalu anaknya datang ke studio. Dengarlah papa nyanyi di rekaman itu. Apa yang terjadi, saudara? Saya juga ikut berpura-pura. Suara papa amazing. Karena kata amazing 2 kali dikatakan film ini. Tapi apa yang terjadi? Terungkap enggak? Terungkap. Akhirnya anak itu datang, bilang ke pemilik studionya, namanya Ernest Prakarsa. Bilang, kalian itu jahat semua. Kenapa kalian tega? Depan papa saya bilang suaranya bagus. Padahal suaranya berantakan. Apa yang terjadi? Mulai sekarang, kalau kamu tidak mengubah suara papa saya jadi bagus, saya akan bongkar rahasia ini, kata anaknya. Ini ceritanya bagus sekali. Ini cerita,
Akhirnya ketahuan bahwa suaranya jelek dan dia marah saudara. Dia bilang, kenapa saja awal tidak bilang kalau suara saya jelek? Supaya saya tidak jadi penyanyi, dia bilang. Dia kecewa banget. Karena sampai sekarang usahanya anaknya tidak senang. Lalu dia ditanya, ketakutan terbesarmu apa? Ketakutan terbesar saya orang timur adalah, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Saya tidak takut dengan apapun. Yang saya takut adalah tidak bisa membahagiakan anak perempuan saya. Itu powerful banget kata-katanya. Saya tidak takut dengan siapapun. Saya tidak takut dengan apapun. Yang saya takut adalah tidak bisa membahagiakan anak saya, anak perempuan saya. Wah, itu kalimat yang membuat dia berusaha. Ini ceritanya ternyata saudara, anak ini hanya menerima papanya. Dan papanya memang membuktikan bahwa memang pekerjaan papanya resmi, walaupun memang berbau debt collector, tapi yang secara hukum resmi, hanya dia bisa membahagiakan anaknya. Anaknya hanya bilang, papa hebat. Tahu nggak jadi apa jadinya? Jadi nge-rap, jadi penari saudara. Ini ceritanya. Nah saudara, gambaran ini juga terjadi dalam keluarga kita saudara. Saya yakin orang tua mana yang tidak mau membahagiakan anaknya. Orang tua akan berusaha dengan cara yang maksimal, ya, plan yang matang untuk membahagiakan anak-anak kita. Tapi saudara, banyak kali anak kita justru kecewa dengan apa yang kita lakukan. Karena tidak sesuai dengan passionnya mungkin, tidak sesuai dengan apa mau anaknya. Nah sehingga anak kita kadang-kadang memperlihatkan ketidaksetujuan, ketidakpahaman apa yang dilakukan orang tua. Itu salah satu bagian dari masalah keluarga saudara. Nah film yang kedua, saya juga nonton film ini. How to Make Millions Before Grandma Dies. Pernah nonton film ini? Ini terkenal. Di TikTok terkenal film ini, saudara. Ceritanya adalah si anak muda ini, saya lupa namanya siapa, kalau dipanggil neneknya panggil Amah, ya. Itu tujuannya adalah pertama untuk mendapatkan warisan neneknya. Karena dia melihat saudaranya itu waktu engkongnya meninggal, karena dia rawat dari waktu masih sakit, dia rawat terus, sampai hanya waktu mati, engkongnya bagikan warisan. Yang terbesar adalah kasih yang merawat dia, yaitu cucunya namanya Mui. Si Mui ini dapat rumah dari warisan kakeknya, karena yang merawat dia adalah ini. Lalu dia terinspirasi, oh berarti kalau saya merawat kakek saya, nenek saya dapat warisan nanti. Nah tujuannya adalah pengen dapat warisan saudara. Lalu dia datang ke rumah neneknya. Nenek, Amah perlu apa? Amah mau makan apa? Gitu. Dia siapkan, dia carikan makanan gitu. Dia berusaha untuk menyenangkan amahnya. Amahnya bilang apa? Ada yang aneh dia bilang. Tidak seperti biasanya kamu dengan saya. Kamu yang paling cuek dengan saya, paling tidak peduli dengan saya. Tiba-tiba kok peduli dengan saya. Nah, ini cerita saudara ya. Ini cerita. Ternyata si anak muda ini punya om. Jadi Amah ini punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua tuh dari mamanya tadi. Amahnya bilang gini, setiap paman-pamanmu datang ke rumah sini, berarti ada yang tidak beres. Loh kok bisa? Karena selama mereka baik-baik saja, mereka tidak pernah lihat Amah. Tapi kalau dia ada masalah, pasti anak-anak saya pulang mencari saya. Jadi ceritanya tuh ada satu anak tunggalnya, anak bungsunya yang paling kecil itu datang ke rumah. Tahu nggak minta apa? Minta duit sama amahnya. Amahnya bilang, ya inilah anak-anak saya. Pas lagi datang, pasti ada masalah. Kalau nggak datang, berarti mereka lagi baik-baik saja. Itu suatu ungkapan yang dalam, saudara. Orang tua pun pingin, saya yakin yang orang tua yang sudah lansia, siapa yang tidak mau dikunjungi anaknya? Mau kan? Siapa yang tidak mau dikunjungi anak-anaknya? Mau sekali. Tapi masalahnya banyak anak lupa sama orang tuanya. Lagi nyaman-nyaman, lagi aman-aman, nggak pernah telepon mamanya. Tapi kalau ada masalah baru telepon mamanya. Mamanya tahu, oh lagi ada masalah nih, makanya telepon. Nah, saudara, gambaran-gambaran film ini real terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat bagian yang pertama. Lalu mengapa Tuhan izinkan, saudara? Apa saja ujian-ujian, kesulitan dalam keluarga kita? Kalau kita baca ayat 6, kita baca ayat 6 ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh apa, Bapak sekalian? Berbagai-bagai pencobaan, saudara. Berbagai-bagai pencobaan. Apa saja pencobaannya? Kalau dalam bahasa Inggris, ujian. Apa saja ujiannya, saudara? Apa saja kesulitannya? Kalau bahasa aslinya itu berwarna-warni. Tahu warna-warni? Berarti memang berbeda-beda jenis masalahnya. Paling tidak kata ujian di sini, kata pencobaan, saya coba cari bahasa Yunaninya, ada 4 arti. Kalau kita lihat di misalnya di
Ibrani pasal 3 ayat 7 yang 8. Kata yang sama di 1 Petrus ini ayat 6 mengatakan ujian itu adalah bicara tentang apa? Tentang penganiayaan verbal. Tentang ketidakamanan. Misalnya Ibrani 3 ayat 7 dikatakan bahwa ketika Israel di padang gurun, dikatakan mereka akan diuji di padang gurun. Nah, kata uji di padang gurun artinya mereka menjadi seorang perantau, seorang pengembara, sebagai pengungsi yang nggak punya rumah. Artinya mereka tuh tidak ada posisi, tidak ada kekuasaan, tidak ada yang melindungi dia di padang gurun itu, saudara. Nah, kata yang ujian tadi, itu juga dipakai oleh Petrus yang hal yang sama. Karena memang pendengar Petrus atau surat itu ditujukan kepada orang-orang yang lagi merantau, orang-orang yang lagi sedang menjadi orang asing di tanah orang lain, saudara ya. Sehingga artinya bagi Petrus, masalah pertama adalah tentang ketidakamanan. Tidak ada yang melindungi, saudara. Nah, kesulitan ujian pertama adalah tentang ketidakamanan. Saya mau kasih contoh tentang menantu dan mertua. Masalah besar dalam rumah tangga kita adalah tentang masalah antara menantu wanita dengan mertua, mama mertua dengan menantu, betul ya? Saya melihat ada beberapa kasus nyata di mana seorang menantu yang datang hadir di rumah itu sebagai orang asing tanda petik, dia dari luar pulau, lalu tinggal dengan suaminya dan bersama dengan mertuanya. Nah, posisinya adalah dia menjadi seorang asing tanda petik karena dia dari luar pulau lalu datang ke situ. Seringkali adalah banyak mertua ikut campur. Saya tidak minta maaf yang menjadi mertua-mertua, ikut campur, kemudian suka mengkritik, menghina menantunya, bahkan akhirnya apa? Suaminya tidak tegas, suaminya juga ikut membela mamanya, lalu ikut memarahin si menantu, memarahi istrinya depan mamanya. Dan menantu ini posisinya adalah dia merasa tidak aman, tidak ada yang lindungi, pada suami saya harusnya suami lindungi saya, tapi justru malah dia membela mamanya. Ini kondisi ini sangat menyulitkan, saudara. Dan biasanya menantu-menantu wanita ini bisa kecewa, menangis, susah mengungkapkan karena suaminya sendiri tidak membela dia. Nah, inilah kondisi di mana kesulitan tentang ketidakamanan, tidak ada perlindungan. Sekarang kita lihat ya, keluarga kita, apakah kita pernah mengalami situasi di mana keluarga kita tidak ada namanya perlindungan? Mungkin kita merasa tidak aman, tidak ada kekuasaan. Mungkin kita dihimpit. Pernah ya Bapak sekalian? Itu bagian dari ujian. Kata makna ujian yang pertama, ketidakamanan kita. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ujian beragam tadi? Bermacam-macam pencobaan. Yang kedua adalah tentang penganiayaan verbal. Misalnya kata yang sama juga terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 13. Ya, kemudian di Matius pasal 13 ayat 21. Bicara apa? Tentang penyalahgunaan verbal. Misalnya kita baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 12, saya akan bacakan. Petrus juga bilang bahwa orang-orang dunia akan gampang mencaci maki kita, akan gampang menuduh kita. Misalnya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi Petrus ingatkan bahwa cobaan yang kedua adalah tentang kamu siap menghadapi hinaan orang lain, caci maki orang lain. Misalnya ayat 18, ayat 23, Yesus sendiri dicaci maki. Ayat 23 ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kata Petrus, kata Rasul Petrus. Artinya saudara, kita akan siap juga diserang dengan verbal, penghinaan-penghinaan. Itu bagian ujian kita juga, yang kedua. Siapa yang senang dihina? Nggak ada yang mau dihina ya. Nah yang ketiga, apa bentuk ujiannya? Yaitu penderitaan fisik atau rasa sakit. Kata ujian di sini juga terdapat kata yang sama, bahasa Yunaninya, di Galatia saudara. Di Galatia. Dan Paulus adalah orang yang real menghadapi penderitaan fisik. Misalnya saya bacain. Waktu Paulus menulis surat Galatia atau berada di Galatia, Paulus pernah diseret keluar dari kota, diapain? Dilempari batu, lalu ditinggalkan untuk mati. Tapi bersyukur Paulus tidak sampai mati, dia selamat dari ujian itu. Kemudian dia terluka dan dia cacat dan mengalami rasa sakit yang hebat, saudara. Paulus pernah mengalami itu, penderitaan fisik karena memberitakan Injil. Diseret dari keluar kota, dilempar batu, akhirnya dia cacat badannya dan dia menderita fisiknya, saudara. Nah, ternyata kata berbagai pencobaan artinya adalah juga penderitaan fisik. Tadi apa? Ketidakamanan, verbal, penghinaan, juga penderitaan secara fisik dan juga termasuk penyakit, saudara. Penyakit juga bisa bagian dari cobaan. Ya, 4.
Sekarang kita lihat. Apa maksudnya berbagai pencobaan? Yaitu serangan si jahat. Kata yang sama juga terdapat dalam Matius pasal 26 ayat 41. Dikatakan bahwa daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Yesus pernah menasihatin Petrus yang tidak berdoa, yang tidak berjaga-jaga, tapi malah tidur. Kata Tuhan bilang, berjaga-jagalah, berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, kata pencobaan tadi sama dengan persis kata Petrus di sini, berbagai-bagai pencobaan. Nah, artinya apa? Jenis penderitaan kita hadapi adalah serangan si jahat, saudara. Serangan si jahat. Nah, bentuk serangan si jahat apa? Pasti menghancurkan keluarga kita. Iblis itu tidak senang keluarga kita utuh. Iblis tidak senang kalau keluarga kita baik atau bertumbuh. Wah, itu tempat sasaran empuk buat si jahat untuk menyerang kita. Akan membuat kita terjadi percecokan yang kecil menjadi besar. Mungkin ada orang ketiga, perselingkuhan, macam-macam. Membuat kita hidup dan berdosa keluarga kita. Serangan si iblis itu luar biasa. Menyerang secara ekonomi kita, menyerang secara relasi kita, menyerang tentang hati kita, macam-macam. Jadi jangan pernah menganggap remeh serangan-serangan ini, saudara. Jadi ada 4 makna berbagai macam pencobaan tadi. Yang pertama tentang ketidakamanan kita. Yang kedua tentang penyerangan verbal, caci maki orang lain. Yang ketiga tentang penderitaan fisik, penyakit kita juga. Yang keempat ada tentang serangan si jahat, bermacam-macam serangan godaan untuk spiritual kita. Nah, dari fakta-fakta ini saudara, maka kita bisa melihat bahwa Petrus bilang, kamu berduka cita. Maka tidak heran Petrus menggunakan kata duka cita. Padahal kata sebelumnya itu kata bergembiralah, bersukacitalah. Kenapa Rasul Petrus mengkontraskan sukacita dengan duka cita? Sukacitanya kenapa? Karena kamu sudah dipilih, kamu sudah selamat, imanmu sudah dipilih oleh Tuhan, imanmu sudah diteguhkan oleh Tuhan. Tetapi, kata Petrus, kamu juga siap berduka cita sementara ini. Kenapa? Karena kamu menghadapi bermacam-macam pencobaan. Tadi 4 tadi yang kita lihat, kata yang sama, saudara. Nah, tapi menariknya, ujian di sini, ini ada 3 hal. Coba kita baca ayat 6 tadi, baca baik-baik. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita, kalau bahasa Inggris atau bahasa Yunani, itu ada kata sebentar, sementara, saudara. Jadi yang pertama adalah bahwa kesulitan yang kita hadapi ini sementara, saudara, sementara, tidak kekal. Jadi 4 macam penderitaan tadi kita akan hadapi itu sementara. Yang kedua, fakta yang kedua tentang ujian adalah juga bahwa dia datang jika perlu. Kalau Bapak Ibu buka versi bahasa Inggris, if, be, coba perhatikan saja. Jika perlu, jika memang kamu perlu dibimbing, perlu dan segala macam, makanya Tuhan izinkan. Jadi Tuhan, ujian itu bentuknya sesaat, hanya sementara. Yang kedua, jika perlu, baru Tuhan kasih atau Tuhan izinkan. Yang ketiga, dikatakan bahwa dilanda. Kalau bahasa ininya, ketika harus berduka cita oleh berbagai, kalau bahasa Inggrisnya ada dilanda, atau bahasa Indonesia dilanda. Atau dilanda ada sih, artinya kita akan ditimpa, itu bicara tentang apa? Kesedihan, duka, kecewaan, dan sebagainya. Sekarang kita lihat. Bagian pertama kita udah selesai nih. Apa yang dimaksud dengan bermacam-macam pencobaan? Sekarang kita masuk bagian kedua, yaitu mengapa Tuhan kasih ujian ini? Apa tujuan dari ujian ini? Kita lihat ayat yang ke-7, saudara. Apa tujuan dari ujian ini? Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk apa? Kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Setelah kita tahu pencobaan kita apa, lalu Tuhan bilang, ini loh tujuannya kenapa kamu diizinkan 4 macam pencobaan tadi. Kita lihat apa tujuannya. Dan tujuannya saudara, itu sangat luar biasa bagi saya. Waktu saya merenungkan, ayat demi ayat, kata demi kata, itu benar-benar membuat kita luar biasa. Jadi bisa dibilang, ujian adalah ladang pembuktian bagi iman kita. Saudara mengaku saudara beriman? Bapak Ibu mengaku saya punya iman? Buktikan dengan ujian tadi. Kalau memang Bapak Ibu punya iman, coba buktikan dengan ujian itu. Kalau sudah terbukti, baru kita bisa berani bilang, saya punya iman. Ya saudara ya, jadi masalah-masalah yang kita hadapi, itu sebagai bentuk kemurnian iman kita. Untuk buktikan memang kita punya keaslian iman kita. Maka Rasul Petrus menggambarkan dengan emas. Ada kesamaan saudara, emas dengan iman. Sama-sama harus dibakar saudara, sama-sama harus dimurnikan dengan cara dibakar.
Emas itu dibakar supaya murni jadi emas, sampah-sampah yang lain terbakar lalu menjadi emas murni. Hidup kita, iman kita juga perlu diuji, dibakar dengan pencobaan-pencobaan supaya ini apa? Memperlihatkan kualitas iman kita, Saudara. Saya menceritakan satu-satu ilustrasi, Pak sekalian. Di zaman Romawi kuno, ketika ingin membuka biji-biji yang dipisahkan, Bapak Ibu tahu biji-biji ya? Biji-bijian, zaman dulu kan orang pakai ini ya, kuda atau pakai sapi atau apa, diikat ke pundaknya lalu didorong. Di dalamnya itu ada seperti apa namanya? Dry kasar, ada batu di situ, ada roll, ada rodanya supaya bisa numbuk ini loh, biji-bijinya. Nah, Saudara tahu enggak itu kenapa dilakukan? Yang kita perhatikan adalah biji-bijinya. Ketika biji-bijinya berhasil ditimpa oleh batu-batu yang berat tadi, baru berhasil kulit dan bijinya terpisah. Sehingga para petani baru bisa ngambil bijinya untuk dilakukan, dimanfaatkan, Saudara. Nah sama, hidup kita ini seperti ini, diuji. Bahwa kita harus ditimpa bermacam-macam pencobaan tadi untuk memisahkan. Mungkin ada yang nggak berguna, yang berguna disiapkan, yang tidak berguna dibuang. Pemisahan yang berguna dan tidak berguna. Yang menghambat kita bertumbuh, yang bisa membuat kita maju bertumbuh, itu Tuhan pisahkan melalui pencobaan tadi, Saudara. Yang kita fokus adalah bukan batunya. Yang kita fokus bukan tentang alat menguji kita. Nggak perlu kita fokus bagaimana kita berhasil diuji. Dipisahkan biji dengan kulitnya. Kulitnya tidak berguna, dibuang. Ada lagi contohnya misalnya Saudara. Saudara tahu besi enggak? Ini ada Pak Hadi juga ada bos besi ya. Ada lagi mana Rio, Pak Rio, bos besi. Dan sini banyak yang tahu tentang besi. Orang Madura senang besi. Saudara, besi itu ketika dipakai, diolah, itu kalau hanya diolah seperti biasa gitu, biji biasa, sebatang biji besi sederhana, itu paling hanya harganya murah. Saya nggak tahu harganya, harusnya kalau ada Pak Hadi bisa tanya kita. Tetapi kalau diolah menjadi sepatu kuda misalnya, tahu ya, sepatu kuda, pasti lebih mahal dibanding besi yang sama. Padahal besi yang sama. Besi yang sama kalau diolah lagi, misalnya menjadi jarum jahit misalnya, itu bisa jauh lebih mahal. Dan lebih mahal lagi kalau misalnya jarum yang jahit tadi diubah menjadi jarum jam tangan yang mahal. Itu nilainya itu bisa puluhan juta. Dari besi yang sama, itu bisa diolah menjadi jarum jam yang mahal. Apa yang membuat perbedaan? Produk-produk tadi, Saudara. Perbedaannya adalah panas di dalam batang besi itu. Semakin diproses, semakin dipanasin, semakin diasah, semakin menjadi sesuatu yang berharga dan mahal. Itu berguna, Saudara. Hidup kita semakin diproses dengan ujian, dengan pencobaan. Hidup kita semakin mahal, semakin baik, semakin murni, dan semakin luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, jangan pernah mau menghindari, lari dari ujian. Nggak usah. Tuhan izinkan supaya kita memurnikan iman kita. Iman kita dimurnikan, Saudara ya. Karena itu dengan kata lain, kita mau mengatakan bahwa semua ujian tadi adalah bagian dari proses pemurnian. Nah sekarang yang ketiga, yaitu bagaimana kita meresponi ujian tadi. Tadi kan kita lihat nih berbagai macam ujian. Yang kedua tujuannya apa? Tujuannya jelas, yaitu supaya kita dimurnikan dan kita dapat puji-pujian dan hormat, kata Alkitab. Yaitu kita menjadi sesuatu yang berharga. Ya, karena memang darah Kristus yang membuat kita berharga. Dan dimurnikan terus-menerus. Nah sekarang merespon kita. Respon itu baik, Saudara. Respon itu menjadi penentuan. Kalau Bapak Ibu meresponnya salah, maka akan mengakibatkan hal itu makin buruk. Tapi kalau Bapak Ibu meresponnya dengan baik, maka semua hal itu menjadi lebih baik. Contoh misalnya, saya pernah kasih ilustrasi ini di anak PPA. Misalnya terjadi waktu lagi masak, lalu keluar api di gasnya. Ketika ada api di gas, respon kita apa? Saya tanya anak pemuda, lari kak. Kalau lari, responnya lari, pasti terbakar rumahmu, saya bilang. Respon yang baik gimana ketika ada api? Dipadamkan, dicabut gasnya kepalanya, lalu dikasih kain. Hadapi masalah tergantung respon kita apa. Nah sekarang kita lihat, ayat yang 8 dan 9, responnya seperti apa sih yang baik dalam menghadapi pencobaan?
Ayat 8 dan 9 kita lihat, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, untuk menghadapi, meresponi ujian-ujian percobaan hidup kita, hadapinya dengan ini, yaitu apa? Percaya dan mengasihi Tuhan. Kok bisa? Walaupun kita tidak melihat Tuhan langsung, tapi kita harus percaya dan mengasihi Dia. Saya kasih contoh gini, mengapa mengasihi Tuhan itu menjadi proses kekuatan kita, meresponi masalah itu dengan lebih baik. Contoh ya, saudara ya, perhatian baik-baik. Saya kemarin tanya sama Baretno, ketakutan apa yang terbesar dalam hidup Baretno? Terus Baretno bilang, biasa, cacing kan. Baretno takut cacing, saudara. Kalau saya bilang gini, oke Baretno, seandainya Baretno udah kebelet pipis, atau mau pup misalnya buangan besar. Di kamar mandi itu ada cacing, padahal udah mau keluar. Apakah Bu Reno tetap mau pipis atau lari? Mereka bilang, lebih biasa lari. Gitu. Wow, luar biasa. Masih bisa. Sekarang pertanyaan kedua. Bu Reno paling sayang sama siapa? Dalam keluarga. Misalnya, maaf ya, Vano dan Kevin, karena anak cewek. Misalnya paling sayang Rejoice misalnya. Oke, saya pasang Rejoice. Oke Bu, seandainya di kamar mandi itu, Rejoice ketakutan karena lihat cacing. Ketakutan, minta tolong. Nah sekarang sebagai mama yang takut cacing juga, mama mau selamatin anak, Rejoice, atau mama pergi? Mikir. Ya pasti selamatin anak saya lah. Oke. Kenapa? Kok ibu mau tetap masuk kamar mandi selamatin ibu, padahal ibu takut cacing? Tahu kenapa? Karena kasih. Dorongan kasih. Karena Bu Reno sayang sama Bu Rejoice, maka kasih itu mengatasi ketakutannya. Kekuatan kasih itu menghantam atau mengejar atau bahkan melawan ketakutan itu. Saudara, kasih itu membuat kita apa? Mau maju. Kasih itu membuat kita apa? Berani untuk menghadapi tantangan. Ya, termasuk ada Grace, Grace takut cicak tuh. Kalau dikasih pertanyaan sama, ketakutan terbesar mau apa? Cicak. Kita kasih ilustrasi tadi, yang kedua, siapa yang kamu paling sayangi? Misalnya si Dev sama si Vincent. Kita kasih lagi perumpamaan itu. Pasti jawabannya apa? Saya tetap sama anak saya walaupun saya takut cicak. Kenapa? Karena dorongan kasih itu membuat kita rela berkorban untuk apa? Untuk orang yang kita kasihi. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan? Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Tuhan. Dorongan kasih inilah membuat kita apa? Mau terus. Dan mau membiarkan Tuhan memproses kita. Amin. Fakta yang kedua ya, saya ceritakan. Ini saya mau tutup nih. Bapak Ibu tahu enggak, jarak terjauh di bumi ini dari mana ke mana? Jarak terjauh di bumi ini dari mana ke mana? Ada yang bisa jawab? Dari kutub utara ke kutub selatan, atas ke bawah kan, panjang. Menurut teolog, ada satu saya lupa namanya. Jarak terjauh yang sulit dicapai manusia itu bukan dari kutub utara ke selatan, tapi dari kepala ke hati. Padahal jaraknya cuma 18 inci, tapi kenapa kita susah? Karena begini, kadang-kadang kita tahu firman Tuhan, Tuhan itu baik. Kita tahu bahwa Tuhan menjaga kita. Tapi pemahaman kita kadang-kadang tidak selaras dengan hati kita untuk percaya ketika melihat kenyataan bahwa saya lagi menderita nih Tuhan. Saya lagi banyak masalah nih Tuhan. Apa yang kita selama ini pahami Tuhan itu baik, saya mengasihi Tuhan. Kenapa tidak terjadi ketika menghadapi masalah serius dalam hidup kita? Kenapa? Karena hati ke kepala ke hati, belum klop, belum menyatu, saudara. Bahkan pendeta pun sekalipun juga begitu, hamba Tuhan. Khotbah bisa menghibur jemaat. Saudara kalau ada masalah, dan segala macam. Tapi ketika menghadapi real masalah hidup, pendeta juga bisa khawatir. Nah itulah, ini proses kita untuk refleksi, merenungkan, bahwa saya percaya mengasihi Tuhan. Respon yang terbaik adalah kita tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah salah mengizinkan sesuatu. Dan kita tetap mengasihi Tuhan, karena kasih itu membuat kita apa? Terus mau maju dan membiarkan Tuhan memproses hidup kita. Dan respon yang terbaik adalah tentang sukacita, saudara ya, sukacita. Sukacita ini bukan seseorang menikmati penganiayaan atau menikmati penderitaan. Saya tidak mengatakan bahwa, oke, Bapak Ibu, kita jangan pernah hidup nyaman. Kita harus duka cita, kita harus menderita. Enggak. Saya bukan pemahaman doktrin
apa teologi penderitaan, juga bukan teologi kemakmuran. Tapi ingin katakan bahwa sukacita di sini adalah justru bukan menyangkal rasa sakit, bukan menyangkal penderitaan, juga bukan untuk menikmati penderitaan, tapi adalah bagaimana kita melihat penderitaan itu sebagai sesuatu cara Tuhan untuk memproses kita. Cara pandang kita berubah. Memandang, meresponi masalah ini dengan respon yang baik, yaitu sukacita. Saudara. Saya tutup dengan satu ilustrasi yang pernah dipakai oleh youth leader waktu di retreat Kalimanis. Kalau teman-teman masih ingat, kalau nggak ingat, waduh, keterlaluan. Pada yang nyampaikan kalian. Waktu materi tentang komunitas yang tapi ada satu menurut saya ada ilustrasi yang bagus sekali waktu disampaikan oleh Angel ya. Bapak Ibu, mungkin kita menghadapi sakit, kita dihina atau disakiti suami istri. Kita mungkin tidak dihargai oleh anak kita. Terjadi konflik besar-besaran dan kita terluka. Itu bagaikan vas bunga. Bapak Ibu tahu vas bunga ya, yang dari keramik. Ketika vas itu pecah, saya tanya, apakah kita bisa satukan kembali vas itu? Bisa, kita kasih lem. Tapi saya tanya, apakah bisa seperti semula? Tidak bisa. Tetapi, kalau kita punya melihat hal yang lebih dalam, ketika vas yang kita lem ulang, yang masih bentuknya nggak seperti sebelumnya, tapi kalau kita kasih lampu di dalam vas itu, terus terpancar apa? Terpancar lampu-lampu, celah-celah lampu yang indah sekali. Artinya apa? Kita memang mungkin dilukai, kita bisa mengampuni, tapi mengampuni berarti kita lupa semua itu. Tapi menjadi suatu hal yang indah. Hidup kita akan lebih manis, lebih indah. Saudara tahu maksudnya? Ketika kita siap menghadapi kesulitan apapun, baik antara suami istri dan anak, atau dengan siapapun, biar itu menjadi proses kita untuk membentuk hidup kita lebih indah lagi. Dan ingat, Tuhan itu mengizinkan itu supaya apa? Supaya kita tetap percaya dan mengasihi Dia. Tetap sukacita. Karena toh akhirnya, kata Alkitab, ayat 9, ayat 8, kita akan menerima sesuatu yang real, yang lebih kekal, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita. Ayat 9. Jadi Petrus sengaja membandingkan bahwa ujian ini sementara, bahwa pencobaan ini sementara, sesaat, jika perlu, tetapi keselamatan kita itu kekal dan selamanya. Saudara mau pilih mana? Tentunya kita pilih. Karena itu kita patut bersukacita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua untuk bisa melihat kesulitan, penderitaan itu dengan lebih dari kacamata firman. Ingat, apa tadi penderitaannya? Macam-macam pencobaan, ketidakamanan kita, penyerangan fisik, penghinaan, penderitaan fisik, penyerahan verbal dan fisik. Keempat, tentang apa? Serangan si jahat. Terus kemudian apa tujuannya? Untuk memurnikan iman kita. Gimana responnya? Responnya adalah kita tetap mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia dan tetap sukacita. Itu respon yang terbaik. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman yang sederhana. Kami belajar bagaimana dalam surat Petrus mengajarkan kami untuk bisa melihat bahwa bermacam-macam penderitaan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat juga bagaimana Tuhan mengizinkan semua itu ada tujuannya, yaitu untuk memurnikan iman kami, membuat hidup kami semakin manis, membuat hidup kami semakin berkualitas. Karena itu kami tidak mau lari dari pencobaan itu. Kami tidak mau menghindari itu. Tapi kami mau menghadapi itu dan tetap percaya dan tetap mengasihi Tuhan dan tetap bersukacita. Karena kami tahu bahwa pencobaan kami hadapi tidak sebanding keselamatan yang kami terima nanti. Kelak kami akan bersama Bapa di surga. Kami akan dapatkan kehidupan kekal yang tidak ada penderitaan lagi di sana. Dan itu menjadi penghiburan kami buat kami Tuhan. Karena itu kami semua saat ini mengalami bermacam-macam pencobaan. Tuhan tahu apa yang kami hadapi satu persatu. Tuhan tahu setiap keluarga kami. Karena itu kami mohon supaya kami bisa semakin dewasa, bisa melihat dengan kacamata firman. Kami mau dibentuk oleh Tuhan melalui pencobaan itu. Berdoa Tuhan untuk Bugatti yang berulang tahun pada 18 September. Saudara Damar 19 September. Bapak Mastur, Bapak Kastur 21 September. Dan Saudara Stephen 21 September. Tuhan berkati keempat hamba-Mu Tuhan. Terus memberkati dalam kesehatan,
ya, terutama keluarga mereka, dan terutama iman mereka, supaya mereka tetap semakin bertumbuh dan semakin memurnikan iman mereka. Kami juga teringat untuk persiapan perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-23. Berdoa untuk pendeta Hari Limanto sebagai pembicara, dan untuk semua panitia, acara demi acara, supaya ulang tahun gereja ini membuat kami menghayati sungguh-sungguh kebaikan, pertolongan Tuhan atas gereja kami, atas gereja ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk PPA, KB Tunas Aletheia, IEC dan MM, supaya lembaga ini menjadi berkat bagi banyak anak-anak dan orang sekitar. Dan melalui lembaga inilah banyak orang bisa mengenal Kristus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.